Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada video kali ini, saya ingin menyelesaikan tugas UTS mata kuliah ilmu dakwah dari Ibu Rizkiatul Hasanah, SSOS, MSOS. Tak kenal, maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelum memulai pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi Rahman dengan NIM 230104010094 dari Lokal 23B jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah, langsung saja kita memasuki ke materi. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini ada 4, yaitu yang pertama, tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Yang kedua, konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Yang ketiga, proses dan unsur-unsur dakwah. Dan yang keempat, objek studi ilmu dakwah. Mari kita masuki ke materi yang pertama, yaitu tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Tinjauan umum tentang ilmu dakwah, yang pertama, pengertian dakwah. Yang kedua, fenomena dakwah. Yang ketiga, tinjauan sematik dakwah. Yang keempat, definisi ilmu dakwah menurut ulama. Mari kita mulai dengan pengertian dakwah. Dakwah merupakan upaya menyebarkan pesan agama kepada orang lain dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan keimanan mereka. Melalui dakwah, seseorang dapat berbagi nilai-nilai agama, mengajak orang lain kepada kebenaran, dan membantu mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Intinya, dakwah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan melarang dari keburukan. Selanjutnya, fenomena dakwah. Penggunaan teknologi informasi dan media sosial sebagai perantara dakwah. Dakwah telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam era digital dan media sosial yang melibatkan penggunaan platform online seperti Twitter, YouTube, Facebook, dan Instagram. Melalui fenomena ini, para dai dan aktivis muslim mampu menyampaikan pesan-pesan keagamaan dengan cara yang lebih mudah dijangkau oleh khalayak luas. Selanjutnya, tinjauan sematik dakwah. Kata dakwah diambil dari kata da'a yad'u dakwatan yang berarti memanggil atau mengajak. Dan yang terakhir, definisi ilmu dakwah menurut ulama. Profesor Thoha Yahya Omar, MA, memberikan 2 macam definisi ilmu dakwah, yaitu definisi secara umum dan definisi menurut Islam. Definisi ilmu dakwah secara umum ialah suatu ilmu pengetahuan yang berisi cara-cara dan tuntutan-tuntutan bagaimana seharusnya menarik perhatian manusia untuk menganut, menyetujui, melaksanakan suatu ideologi, pendapat, atau pekerjaan tertentu. Definisi ilmu dakwah yang kedua menurut Islam yang dikemukakan oleh Profesor Thoha Yahya Omar lebih tepat dianggap sebagai definisi dakwah sebagai suatu aktivitas keagamaan dan bukan definisi dakwah yang pertama, yaitu secara umum. Tidak mencerminkan warna keislaman sebagai ciri khas dakwah Islam dan juga sangat mirip dengan ilmu publistik sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang usaha-usaha mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki. Dari definisi-definisi ilmu yang membahas tentang bentuk-bentuk penyampaian ajaran Islam kepada seseorang atau kelompok orang, terutama mengenai cara-cara bagaimana seharusnya menarik perhatian manusia agar mereka menerima dan mengamalkan ajaran secara kafah. Lanjutkan kepada materi yang kedua, yaitu konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Yang pertama, Al-Quran Hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Dasar hukum dakwah dalam Islam didasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Al-Quran adalah kitab suci Islam yang berisi petunjuk dan ajaran Allah kepada umat manusia. Hadis adalah catatan-catatan tentang perbuatan, perkataan, ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum kedua dalam Islam. Kedua sumber ini memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan dakwah. Selanjutnya adalah hukum dakwah. Ulama mengatakan berdakwah hukumnya wajib bagi setiap muslim, yaitu fardu ain.
Tetapi sebagian yang lain mengatakan berdakwah hanya dibebankan kepada kelompok tertentu, yaitu fardu kifayah. Selanjutnya yaitu fungsi dakwah. Dakwah mempunyai fungsi yang sangat besar karena menyangkut aktivitas untuk mendorong manusia melaksanakan ajaran Islam, sehingga seluruh aktivitas dalam segala aspek hidup dan kehidupannya senantiasa diwarnai oleh ajaran Islam. Dakwah berfungsi mengarahkan, memotivasi, membimbing, mendidik, menghibur, dan mengingatkan umat manusia agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berperilaku yang baik. Selanjutnya yaitu tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah untuk menyampaikan ajaran agama Islam, mengajak orang lain untuk memahami, menerima, dan mengamalkan ajaran tersebut, serta memperkuat keyakinan dan praktik keagamaan mereka. Menuju ke materi yang ketiga, yaitu proses dan unsur-unsur dakwah. Yang pertama yaitu proses dakwah. Proses dakwah adalah upaya atau metode untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada individu atau kelompok lain dengan tujuan untuk mengajak mereka memahami, menerima, dan mengamalkan ajaran Islam. Proses dakwah melibatkan berbagai metode dan pendekatan yang berbeda. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam proses dakwah. Di antaranya, yang pertama yaitu takhtis, yaitu perencanaan, yang kedua tanzim, yaitu keorganisasian, yang ketiga yaitu tindakan berdakwah, yaitu action, dan yang keempat adalah evaluasi, yaitu penilaian. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur ini memberikan struktur dan kerangka kerja bagi proses dakwah. Unsur-unsur dakwah tersebut adalah yang pertama, dai, yaitu pelaku dakwah. Pelaku dakwah atau dai adalah seseorang yang berperan sebagai penyampai dakwah atau misi penyebaran agama Islam. Tugas seorang dai ialah mengajak orang lain untuk memahami, menerima, dan mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua yaitu mad'u, yaitu mitra dakwah. Adalah sekelompok orang yang sedang menuntut ajaran agama Islam dari seorang dai, yaitu penerima dakwah. Yang ketiga yaitu maddah, materi dakwah. Materi dakwah diambil dari dua sumber, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran menjelaskan banyak hal tentang dakwah. Maddah juga meliputi akidah, akhlak, dan syariah. Selanjutnya adalah wasilah, yaitu media dakwah. Media dakwah atau wasilah adalah alat untuk menyampaikan materi dakwah. Media ini dapat terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama media presentasional, yaitu suara, tubuh, dan wajah. Media representasional, yaitu buku, lukisan, dan foto. Dan yang ketiga adalah media mekanis, yaitu seperti telepon dan radio. Dan yang terakhir ada thoriqah, yaitu metode dakwah. Metode dakwah atau thoriqah adalah cara-cara yang digunakan dalam berdakwah atau teknik penyelesaian sesuatu yang dirancang untuk menemukan cara-cara yang tepat dalam berdakwah. Kita lanjutkan kepada materi yang terakhir, yaitu objek ilmu dakwah. Setiap ilmu pengetahuan mempunyai objek studi karena ia merupakan salah satu syarat pokok ilmu pengetahuan. Objek ilmu dakwah adalah subjek atau aspek-aspek yang menjadi fokus studi dalam bidang ilmu dakwah. Setiap ilmu pengetahuan memiliki dua objek. Yang pertama adalah objek formal dan yang kedua adalah objek material. Yang pertama adalah objek formal. Objek formal ilmu dakwah adalah bentuk-bentuk penyampaian suatu ajaran Islam dari seseorang atau kelompok. Objek formal ilmu dakwah merupakan suatu objek yang dapat membedakannya dari objek kajian dari disiplin ilmu lain-lainnya. Dapat disimpulkan bahwa objek formal ilmu dakwah ialah proses pengolahan, penyampaian, dan penginternalisasian pesan-pesan keagamaan pada seluruh perilaku manusia dalam interaksi religius masyarakat di mana manusia hidup.
Yang kedua yaitu objek material. Objek material ilmu dakwah adalah semua aspek ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, serta ijtihad ulama. Objek material ilmu dakwah dapat diartikan dengan segala hal yang menjadi fokus dan bahan kajian dalam aktivitas dakwah. Menurut Syekh Hasan Basri, objek material ilmu dakwah ialah unsur-unsur dakwah itu sendiri. Di antaranya dai, mad'u, maddah, wasilah, dan juga thariqah. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga memberi manfaat bagi yang menonton dan juga memberi nilai yang memuaskan bagi saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.